Nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ya, ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti. Itu yang harus Bapak Ibu jagain, ya. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak juga. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mematangkan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB mengundang para pejabat daerah setingkat bupati, gubernur, sekretaris daerah untuk berdiskusi dan menerima masukan agar rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN semakin baik untuk dijadikan menjadi peraturan pemerintah. Saya hanya memutar video yang terkait dengan penataan tenaga non-ASN ataupun penataan tenaga honorer, sehingga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita dengarkan. Kami izin untuk menyampaikan beberapa paparan, beberapa penjelasan terkait dengan transformasi Undang-Undang 5 2014 menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pada tanggal 31 Oktober 2023 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani sekaligus mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 5 tahun 2014. Jadi undang-undang ini bukan undang-undang perubahan, tapi adalah undang-undang yang menggantikan seluruhnya Undang-Undang 5 tahun 2014. Yang pertama, transformasi rekrutmen jabatan ASN. Ya, jadi kita akan menetapkan yang namanya fleksibilitas untuk pengadaan kebutuhan, ya. Kemudian jabatan nanti akan disederhanakan. Menteri nanti tidak lagi menetapkan jumlah dan jenis jabatan, ya. Jadi tidak lagi nanti Bapak Ibu mengusulkan satu persatu jabatan yang akan direkrut ke Menpan-RB, ya. Jadi penetapan formasi nanti bersifat nasional. Dan yang akan ditetapkan itu termasuk dengan anggaran SDM. Jadi menjadi pilihan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau merekrut, ya, karena anggarannya ini nanti akan tight sekali, karena kita berbicara remunerasi untuk ASN yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk mengelolanya. Ya, jadi pilihannya ke depan mungkin, ya, apakah Bapak Ibu merekrut, menambah pegawai, atau meningkatkan kesejahteraan di instansi Bapak Ibu. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang menghitung, ya. Kami akan memberikan guiding bagaimana untuk Bapak Ibu bisa memberikan insentif kepada pegawai dan bagaimana Bapak Ibu bisa menaikkan gaji atau penghasilan pegawai. Itu desentralisasi yang bertanggung jawab yang kami harapkan dengan adanya transformasi ini. Kemudian penataan tenaga non-ASN ini yang menarik, di Undang-Undang ASN yang baru ini P3K bisa mengisi jabatan pelaksana, ya. Kalau dulu P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional, bahkan saat ini P3K sudah bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu dengan prioritas pada instansi pusat tertentu, ya. Jadi itu P3K. Kalau dulu di Undang-Undang 5 2014 P3K hanya bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat. Nah, kalau sekarang P3K bisa ngisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu
ya, dengan prioritas di instansi pusat tertentu, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian bagaimana penataan P3K yang baru nanti, ini mungkin teknis ya Pak Aba ya, tapi boleh kita berikan kisi-kisinya dulu. Jadi untuk yang ada saat ini nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ya, ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti. Itu yang harus Bapak Ibu jagain ya. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak juga. Bisa bekerja di tempat lain tapi jangan bekerja di kantor. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH, digajinya 600.000, khawatirnya yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor. Ya, entah menjadi perantara, entah menjadi apa, itu yang kami tidak harapkan. Jadi biarkan yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain, ya, sepanjang hak-haknya terkait dengan upah, ya, itu kita bisa penuhi. Jadi prinsipnya 3, tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran yang eksesif, dan tidak ada penurunan penghasilan. Kalau mau dinaikkan upahnya gimana? Silahkan dinaikkan, ya. Nah, nanti kita akan memberikan afirmasi-afirmasi prioritas, mungkin nanti dengan sistem proporsional ya, misalnya 80-20, 80 untuk rekrutmen P3K, 20-nya untuk ASN. Dan yang 80 itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Seperti itu. Itu yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Asdep Pengadaan. Jadi nanti para honorer atau tenaga non ASN itu akan dimasukkan dalam platform ya, kalau lolos validasi ya, karena sekarang dalam proses validasi 2,3 juta tenaga non ASN sedang divalidasi berdasarkan data yang masuk ke BKN, dan kalau sudah lolos kita masukkan dia di platform dan di situ akan dipantau kinerjanya ya. Jadi mereka nanti akan diperingkatkan siapa the bestnya, dan mereka harapannya nanti berkompetisinya itu sesama mereka, siapa yang akan terbaik di tahun ini sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K yang yang penuh waktu, seperti itu. Jadi istilah paruh waktu, penuh waktu itu tidak diatur di dalam undang-undang kesepakatan bersama DPR, tapi diaturnya nanti dalam RPP manajemen ASN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.